Selamat malam jemaat sekalian. Adanya perkumpulan doa itu tidak bisa kita remehkan, karena hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang percaya bahwa doa itu benar-benar efektif. Dan kalau kita benar-benar percaya doa itu efektif, pasti kita datang dan kita mau berdoa. Kecuali kalau kita pikir, ya doa itu nggak akan membawa perbedaan, atau doa saya tidak akan membawa perbedaan. Tapi saya senang melihat Bapak Ibu, Saudara sekalian di sini pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan-Mu, supaya kami bisa berkumpul pada pertengahan minggu, dan kami memohon supaya Roh Kudus yang akan menerangi pikiran kami untuk mengerti dan mengerjakan di dalam kami suatu semangat untuk-Mu, dan juga suatu kehendak untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan apa yang kami tahu. Sekarang kami mau belajar, mohon Kau yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, karena ini adalah persekutuan doa, kita mau belajar sedikit tentang doa. Coba kita buka di dalam Amsal pasal 30. Ayat 7 kita baca sampai ayat yang ke-9. Ada satu orang yang sangat terkenal, dia berdoa, dan doanya itu sampai dikasih orang judul, Doa Agur bin Yake. Kita baca dari ayat 7 sampai 9. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama saja, karena ini cuma 3 ayat. Kalau sudah dapat, pada hitungan yang ketiga. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Oke, siap? 1, 2, 3. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini doa yang sederhana, saudara. Tapi tidak banyak orang yang suka. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu mau doanya yang berkat, yang jadi kaya. Tetapi Agur bin Yake justru bilang, jangan berikan kekayaan. Nah, berapa banyak kita di sini yang berani berdoa seperti Agur bin Yake? Jadi kita mau belajar, kenapa doa Agur bin Yake bisa menjadi teladan buat kita hari ini. Nah, moga-moga sesudah kita selesai mempelajarinya, kita bisa berdoa seperti Agur bin Yake. Nomor 1, kita melihat dia bilang langsung, dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Nomor 1, pertama kita lihat, dia tidak minta banyak-banyak. Cuman 2 hal. Nah, ini cara pikir yang tidak intuitif. Kebanyakan orang pasti akan berpikir, kalau bisa minta lebih, kenapa tidak? Kenapa cuman 2? Kenapa Agur bin Yake cuman minta 2 hal? Padahal mungkin kalau dia minta yang lain juga Tuhan akan kabulkan. Ini kan bukan kayak tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Agur bin Yake dalam mimpi, lalu kemudian bilang, mintalah 1 hal dan pasti akan kukabulkan, kayak Salomo gitu. Tetapi Agur bin Yake, mungkin dia sudah merenung-renungkannya, lalu kemudian dia tuliskan, 2 hal inilah yang dia minta kepada Tuhan. Dan ternyata beda dengan kebanyakan orang.
Kebanyakan orang itu akan punya daftar. Bahkan dari kecil, sebagian orang sudah diajarkan tentang Sinterklas, ya, Santa Claus. Lalu kemudian dikasih tahu bahwa Santa Claus itu nanti bisa memberikan mainan atau keinginan kamu. Lalu kemudian mereka bikin daftar, oh saya mau dapat ini, mau dapat ini. Kalau hari ulang tahunnya dia mau dapat ini, mau dapat itu. Tetapi Agur bin Yake tidak seperti orang lain. Dia tidak minta terlalu banyak. Bahkan dia sebenarnya minta jangan terlalu banyak. Bukan cuma secara pasif nggak minta, tetapi dia minta. Tapi mintanya jangan terlalu banyak, jangan dikasih banyak-banyak. Nah ini luar biasa. Bukan berarti bahwa si Agur bin Yake ini cuma mau dua hal ini saja. Dan bukan berarti hari ini kita tidak boleh minta lebih dari dua hal. Tetapi yang ditulis di sini menunjukkan bahwa Agur bin Yake punya prioritas. Bahwa dia bisa menyusun hal-hal yang dia inginkan berdasarkan suatu skala prioritas. Dan yang paling atas itu yang dia minta, yang dia bilang, Tuhan jangan tolak sebelum saya mati. Ini yang bagi dia merupakan yang paling penting. Ini yang dia tidak bisa hidup tanpanya. Ini yang dia damba-dambakan, ini yang dia renung-renungkan. Oleh sebab itu, ketika dia tuliskan ini, ada dua hal yang harus dia punyai, dua hal yang dia minta yang jangan sampai Tuhan tidak berikan. Bagi saya ini tampaknya seperti orang yang punya prioritas. Nah, saudara, kita bisa punya banyak keinginan. Tapi yang mana yang harus diprioritaskan? Itu pertanyaannya. Kalau Alkitab bilang apa? Di dalam Matius pasal 6 ayat 33, prioritasnya adalah Allah dan kebenarannya. Jadi kalau mencari Allah, memprioritaskan Tuhan, mencari kebenaran itu, maka hal-hal lain yang mungkin prioritasnya tidak setinggi itu, justru akan Tuhan tambahkan, Tuhan lengkapi, dan Tuhan cukupi. Jadi doa Agur bin Yake ini mengajarkan kita bukan, oh jangan minta banyak-banyak ya, bukan. Jangan punya banyak keinginan ya, bukan juga. Tetapi supaya kita mendalami sesungguhnya keinginan kita, mana yang prioritas. Alkitab dan Agur bin Yake di sini menunjukkan bahwa dia memiliki suatu prioritas yang dia susun berdasarkan hal-hal spiritual. Berdasarkan hal-hal yang tidak kelihatan. Karena kalau prioritasnya berdasarkan yang kelihatan, yang bisa diukur oleh manusia, maka tentu dia akan memprioritaskan ya hal-hal yang material, yang bisa diukur. Tetapi tidak. Justru hal-hal material bagi Agur bin Yake itu prioritasnya agak di bawah. Nah, ini luar biasa. Ini hanya bisa orang yang melihat hal-hal spiritual bisa lakukan dan bisa lihat. Jadi kita sekarang di sini cukup bervariasi. Ada yang masih sangat kecil, sangat muda. Ada yang sudah separuh baya kayak saya. Ada yang mungkin sudah mulai golden years. Dan waktu masa yang berbeda, dalam usia yang berbeda, selalu ada prioritas yang berbeda. Ada keinginan-keinginan yang berbeda. Ada pemikiran-pemikiran. Kenapa? Karena berada di dalam fase yang lagi fase itu. Mungkin anak kecil memiliki prioritas yang berbeda karena dia pandangannya masih pendek. Dia belum mengalami, dia belum melihat, dia belum tahu. Dia pikir dia sudah tahu segalanya. Tapi justru dia tidak tahu apa-apa. Baru ketika orang sudah mendapat pengalaman, apalagi kalau sudah makin tua, baru dia melihat ke belakang. Dan apa yang mungkin dulu dia anggap suatu prioritas, ternyata sesudah sekian tahun, kok ternyata itu bukan, seharusnya jangan dijadikan prioritas. Nah ini butuh suatu penglihatan yang rohani.
Oleh sebab itu, doa Agur bin Yaqi di sini menunjukkan bahwa si Agur bin Yaqi adalah seorang yang spiritual. Bukan yang hanya melakukan agamanya secara jasmani. Bukan yang hanya sekedar melakukan, ya, datang ke gereja, mungkin ikut bernyanyi, mungkin duduk dengarkan khotbah, mungkin kasih persembahan, mungkin ikut ini dan ikut itu. Bukan hanya sekedar itu, tetapi yang sungguh-sungguh melihat segalanya dari kacamata rohani. Dan itu bagi saya luar biasa dan tercermin di dalam doanya. Hal yang kedua, kemudian dia minta, kan dua hal kan, jauhkanlah daripadaku, satu, kecurangan dan kebohongan. Langsung kita lihat, apa prioritas dari Agur bin Yaqi? Katanya dia tidak mau kebohongan, kecurangan, ketidakbenaran, kepalsuan, semua itu dia tidak mau. Dia minta Tuhan jauhkan itu semua dari dia. Dia mau apa? Yang benar, yang asli, yang jujur, yang murni, yang bersih. Itu yang dia inginkan. Jadi ini susah didapat. Kenapa? Karena dunia ini sudah penuh dengan kebohongan dan kepalsuan dan tipu muslihat dan kejahatan dan kecurangan. Ini dunia ini. Ya. Dunia ini kalau kita lihat, hampir tidak pernah kita lihat apa yang sebenarnya. Karena dunia membungkusnya, bukan dunia, manusia membungkus dengan apa yang cakep di luar, tetapi tidak memperlihatkan yang sesungguhnya di dalam. Misalnya di sosial media, yang cantik, yang ganteng, itu apa? Kalau bukan makeup, ya filter. Kan begitu. Sehingga ketika ditampil, sudah diposting itu udah yang sudah diedit, wah, nggak seperti aslinya lagi. Orang chatting lihat profile picture-nya cantik, ganteng. Kita ketemuan yuk. Sudah bisa ditebak bagaimana ceritanya. Akhirnya sampai di tempat pertemuan pura-pura bukan saya. Karena jelek ternyata. Wah, karena apa? Yang ditampilkan bukan yang sebenarnya. Kebohongan, itu kepalsuan. Padahal Salomo bilang bahwa apa? Kecantikan itu bohong. Bukan berarti yang cantik-cantik itu bohong ya, kalian. Bukan, tetapi konsep kecantikan itu sesungguhnya bukan sesuatu yang sesungguhnya berharga, bukan yang paling berharga. Bahkan itu dipakai untuk membohongi orang. Lalu kemudian, misalnya, apalagi dunia ini kan, film itu diciptakan, disusun, diedit segala macam untuk membuat penontonnya percaya. Sehingga ketika kita nonton itu, percayanya, dan wah, para aktor dan aktrisnya itu saking hebatnya, mereka bisa bikin orang, ya misalnya ini dia jadi penjahat, jadi pelakor, bikin sampai seluruh netizen, setidaknya yang plus 62 itu, jadi benci kepada dia, padahal dia cuma aktris doang. Ya. Wah, karena dibuat saking meyakinkannya, sampai orang yang menonton diyakinkan. Tapi pernah nggak Anda melihat behind the scenes, ya, melihat di belakang layar atau proses produksinya? Ada rumah kelihatan di depannya, yang di TV di layar kaca itu kayak rumah beneran, tapi kalau kita lihat ke belakangnya itu semua adalah set, ya, itu properti, itu panggung, nggak beneran. Kalau dilihat dari layar kaca, kayaknya orang bener-bener lari. Sebenarnya itu editan, karena dia larinya di treadmill, kemudian ada yang tiupin ininya gitu, tiupin anginnya biar rambutnya terbang-terbang dan sebagainya. Itu semua dibikin untuk menipu kita. Jadi siapa yang yang hobinya nonton film, berarti hobinya adalah, bukan saya yang sebutkan, ya, Bapak Ibu Saudara sendiri yang menyadarinya. Dan
restoran, tempat perbelanjaan, mereka memasang warna-warna, memasang musik, memasang gambar-gambar yang merangsang hasrat orang untuk membeli. Katanya warna kuning itu bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi ada restoran yang kuning gitu, sehingga orang duduk di situ rasanya banyak ordernya gitu ya. Kalau lagi bulan tertentu lagunya yang jingle bell, oh orang jadi berasa senang mau belanja. Bulan lain lagi tiba-tiba musiknya sudah berubah lagi. Ya. Tiba-tiba berasanya kayak lagi di Timur Tengah atau di mana begitu. Cuman nggak ada yang musik Antartika ya, jadi orang kedinginan. Tetapi itu memberikan orang ilusi bahwa dia memegang kendali. Padahal sebenarnya dia sedang dimanipulasi. Semua orang yang punya medsos, hampir semua orang lah, yang punya medsos, yang terhubung dengan internet, dimonitor gerak-geriknya, apa yang dia baca, apa yang dia tonton, apa yang dia ikuti, apa yang dia suka, apa yang dia klik. Sehingga algoritmanya bisa memberikan iklan yang ditargetkan khusus kepada dia, yang dia akan anggap paling menarik, dan dia akan beli itu. Orang pikir bahwa dia memegang kendali, padahal sebenarnya dia sedang dimanipulasi. Ini adalah kebohongan dan kecurangan dalam dunia ini. Politisi, selebriti, politikus, ya. Tapi mungkin ya politisi aja deh, biar kalau tikus kayaknya, ya. Politisi, selebriti, mereka paling peduli dengan yang namanya pencitraan. Pencitraan, jadi kalau mereka pergi kemana-mana, waduh, ada perbuatan baik, tapi mesti ada kameranya juga. Bingung juga, kalau mau kasih sedekah, tunggu kameranya, di mana kameranya dulu? Nah, baru kemudian dikasih. Ini namanya bukan mengasihi. Karena yang mereka pedulikan bukanlah yang sesungguhnya. Yang mereka pedulikan adalah bagian luarnya. Agur bin Yaqi bilang, jauhkan itu semua daripadaku. Karena dia benci apa yang dunia ini lakukan. Nah, kita tidak bisa mengisolasi diri kita dari dunia ini, sehingga itu semua kecurangan, kebohongan nggak bisa menyentuh kita. Nggak mungkin. Kita tinggal di dunia ini, tetapi kita bisa menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, supaya kita tidak sama dengan dunia itu, dengan apa yang mereka lakukan, supaya kita tidak ikut-ikutan, supaya kita selalu jujur, supaya kita tidak curang, supaya perkataan dan tindakan kita sama. Dan karena kita ingin tahu, kita mencari yang benar, yang sesungguhnya, maka kita akan mempelajari Alkitab ini. Karena di dalam inilah ada kebenaran. Dan tidak ada kepalsuan dan kebohongan. Kalau kita mau tahu kebenaran itu apa, maka ada di dalam di sini. Dan kemerdekaan itu akan memerdekakan, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan itu akan memberikan kita hikmat, supaya kita bisa melihat, menembus kepalsuan dunia ini. Dan kita akan punya hikmat untuk menjaga hati dan pikiran kita dari bahaya-bahaya. Karena ada banyak guru-guru palsu yang berusaha untuk memasukkan, mencampurkan yang salah dengan yang benar. Sehingga itu kelihatannya bisa dipercaya seolah-olah benar, karena dicampurkan dengan sedikit kebenaran. Tetapi kalau kita telan itu, kalau kita tidak punya hikmat, kalau kita tidak mencintai dan mencari kebenaran, jangan-jangan pengajaran yang hampir benar itu kita telan. Malah itu akan membuat kita sesat. Itu sangat berbahaya. Jadi, itu prioritas nomor satunya, Agur bin Yaqi. Hal yang kedua yang dia minta.
adalah jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Agur bin Yake minta jangan miskin, jangan kaya. Ini suatu pola pikir. Sekali lagi beda. Tetapi mengajarkan kita bahwa ada prinsip, ya, more is not always better. Lebih banyak tidak selalu lebih baik. Nah, sekali lagi, banyak orang tidak bisa memahami ini. Pernah saya lihat lagi ada pesta, wah, ambil satu piring, tetapi di atas piringnya itu ada lapisan makanan demi makanan sampai menggunung. Saya kagum juga, hebat, bisa menyeimbangkan ini makanan berbagai rupa, ya, dan bisa dia bawa begitu. Wah, kalau saya kayaknya nggak bisa begitu. Mungkin waktu muda saya bisa makannya, tapi sekarang saya sudah menjadi tua. Kayaknya makan sebanyak itu juga nggak bisa lagi. Jadi lebih banyak tidak selalu lebih baik. Alkitab beberapa kali mengkritik kekayaan, tapi bukan berarti tidak boleh kaya. Bukan berarti kekayaan itu sesuatu yang buruk, bukan berarti itu suatu dosa. Tetapi setiap kali Alkitab mengkritik kekayaan itu, atau orang yang kaya, selalu ada suatu komponen rohani yang Tuhan tegur. Bukan kekayaan itu karena kekayaan itu buruk, tetapi karena ada suatu komponen rohani yang negatif, yang Tuhan tidak mau kita ikuti. Misalnya, di dalam Matius pasal 19, ada orang muda yang cari Tuhan Yesus. Dia bilang, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Oh, dia sudah melakukan semua hukum Taurat, semua hukum dari masa mudanya. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau sempurna, pergi jual semua milikmu, berikan kepada orang miskin, lalu kembali dan ikut aku. Dan itu membuat dia pergi dengan sedih. Lalu kemudian Tuhan, di ayat yang ke-23, menyebutkan suatu pernyataan yang menggemparkan murid-muridnya pada waktu itu. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Betapa sulitnya. Untanya masih sekecil apa, jarumnya masih sebesar apa. Orang kaya ini mesti semiskin apa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan harus miskin, bukan tidak boleh kaya. Yang Tuhan kritik di sini adalah karena orang muda itu, kekayaannya mungkin membuat dia menjadi sombong, sehingga ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia sudah menganggap dirinya sudah benar. Lalu kemudian mungkin kekayaannya itu menjadi suatu jangkar. Sehingga kalau suatu kapal sudah dijangkarkan, sudah diikat di dermaga, dia nggak bisa gerak lagi. Susah dia harus buang sauhnya, dia harus lepas sauhnya dulu. Tetapi kekayaan itu menjadi batu sandungan buat orang kaya itu. Kemudian di Lukas pasal 12, ada satu orang kaya. Tuhan Yesus bilang, dari ayat 16 sampai 21, kalau nanti Anda baca. Tuhan bikin suatu perumpamaan. Tuhan paling suka bikin perumpamaan. Ada orang kaya katanya, dia panennya hasilnya banyak sekali. Lalu dia bingung mau taruh di mana. Lalu dia punya ide, saya akan bikin lumbung baru yang lebih besar. Dan kemudian hasil tanah saya akan saya masukkan ke dalam lumbung itu. Kemudian dia akan berkata, jiwaku, jiwaku, ada padamu tersedia makanan. Wah, semua untuk bertahun-tahun, bersenang-senanglah, makanlah, minumlah, tenanglah.
Yang Tuhan kritik di sini adalah kalau kekayaan itu menjadi sandaran orang. Kalau kekayaan itu menjadikan dia tidak menyadari kondisi jiwa dia. Dan Tuhan Yesus bilang, orang kaya ini bodoh, karena pada malam itu juga jiwanya akan diambil. Dan kekayaannya untuk siapa? Jadi, yang Tuhan inginkan bukan, oh harus miskin. Bukan. Tetapi jangan sampai kekayaan itu mengisi hati sampai dia buta kepada hal-hal yang rohani. Di dalam Amsal pasal yang ke-23, ayat yang keempat, Salomo tulis, jangan bersusah payah menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Salomo, orang paling kaya, ngomong, jangan bersusah payah menjadi kaya. Tinggalkan niat. Gampang, kamu udah kaya. Kamu raja. Kamu sudah punya semuanya. Gampang kamu suruh supaya ini anak buahku jangan bersusah payah jadi kaya. Apakah seperti itu? Bukan. Salomo bukan mengucapkannya untuk supaya orang lain nggak menjadi seperti dia. Bukan tidak boleh menjadikan kaya, tapi jangan menjadikan itu tujuan hidup seseorang. Oh, saya harus menjadi kaya. Tujuan hidupnya saya bekerja, saya berusaha, saya akan giat, saya akan rajin supaya menjadi kaya. Jadi Salomo bilang tinggalkan niat itu. Kenapa? Karena pengejaran akan kekayaan itu. Itu dia. Kalau itu menjadi tujuan hidup, itu akan memenuhi hati dan pikiran. Sehingga tidak ada sisa ruang lagi untuk Tuhan. Mengejar kekayaan itu bisa menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, dan menghabiskan uang. Ironis sekali, mengejar uang, menghabiskan uang. Sehingga tidak ada sisa lagi untuk diberikan kepada Tuhan. Waktu, tenaganya, hartanya sudah dia pakai untuk mengejar harta, tidak ada sisa lagi untuk disimpan di surga. Plus nanti kekayaan yang dia dapatkan pun bisa hilang kapanpun. Di ayat yang kelimanya, kalau Anda baca, di situ dengan bahasa yang sangat puitis, Salomo kasih alasannya. Karena, katanya, kalau engkau mengamat-amatinya, kekayaan itu, harta itu, kalau engkau mengamat-amatinya, tiba-tiba dia akan tumbuh sayap seperti Raja Wali, lalu terbang. Kekayaan itu tiba-tiba bisa terbang. Mau kekayaan dalam bentuk endapan di bank 3 bulan, habis, ya kan, disita. Bukan disita sih, dibekukan sementara. Tanahnya banyak, sampai-sampai nganggur dan nggak bisa dikerjakan sepenuhnya. Wah. Tiba-tiba tanah itu bersayap, lalu kemudian terbang. Rumah, emas, obligasi, saham, kripto, apapun semua. Kalau engkau mengamat-amati dan Anda senang, wah ini banyak ya, angkanya besar ya, bertambah terus ya. Makin diamat-amati, makin sakit ketika dia tiba-tiba tumbuh sayap lalu terbang. Jadi makanya Salomo bilang, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Tentu Agur bin Yake juga berdoa supaya jangan dikasih kemiskinan. Ya. Jadi jangan salah, Agur bin Yake bukan minta Tuhan biar aku jadi pengemis, biar aku jadi melarat. Enggak. Ada godaan, ada resiko dalam kedua ekstremitas itu. Miskin ada godaannya, kaya ada godaan yang lain. Agur bin Yake nggak mau itu. Dia milih yang di tengah-tengah aja. Tidak miskin dan juga tidak kaya. Karena dia memilih harta yang bersifat rohani.
Nah ini saudara, ketika seseorang memiliki pandangan yang rohani, lalu kemudian dia punya prioritas, lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dan dia bilang, Tuhan, saya nggak mau seperti dunia ini, jauhkan kecurangan, kebohongan, saya mau mencari Engkau, prioritas saya adalah Tuhan. Maka otomatis dia tidak begitu peduli dengan kekayaan dunia ini. Hanya katanya apa? Ya, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Terserah Tuhan. Kan ini seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan terserah Tuhanlah apa yang menurut Tuhan cukup bagi saya. Nah mungkin ada sebagian orang berkata, tapi saya mau melayani Tuhan dengan kekayaan saya. Jadi Tuhan, berkatilah saya dengan kekayaan yang besar, supaya saya bisa melayani-Mu dengan kekayaan saya yang besar itu. Bagus, ya. Dan mungkin tidak salah juga. Ya. Walaupun mungkin Tuhan bukan membutuhkan uang kita, karena Tuhan sudah kaya. Tuhan sudah kaya, jadi Tuhan bukan butuh uang kita. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Jadi doa dari Agur bin Yake ini seolah-olah mengusulkan bahwa untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, tidak diperlukan kekayaan yang besar. Jelas Agur bin Yake mengasihi Tuhan, dan kalau Tuhan kasih kesempatan, dia mau melayani Tuhan. Tetapi walaupun dia mau melayani Tuhan, dia bisa bilang, nggak usah kasih saya kekayaan, karena tanpa kekayaan pun seseorang bisa melayani Tuhan. Memang ada orang Majus, biasanya di drama-drama digambarkan pakai 3 orang, bawa emas, kemenyan, dan mur. Pada waktu itu sangat berharga. Yang oke, kita tidak punya emas banyak, kemenyan, dan mur apalagi. Tetapi cukup apa yang kita punya, bisa kita berikan. Yang Tuhan lihat bukanlah nilai material, nilai persembahan kita. Tapi apa yang kita persembahkan? Hati kita, hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, apa yang tercermin di dalam doa Agur bin Yake ini adalah suatu pandangan ke depan yang sifatnya rohaniah, sehingga dia tidak mau melihat apa yang di bawah, yang di dunia ini, tetapi dia mengarahkan pandangannya ke atas. Dan dengan demikian maka, jikalau kita merenung-renungkan ini, kita akhirnya bisa juga berdoa seperti yang Agur bin Yake katakan. 2 hal ku minta, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Dan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami merasa direndahkan, merasa tidak bisa menyombongkan diri ketika kami membaca bagaimana pahlawan-pahlawan iman dicatat dan diberi komentar oleh Tuhan supaya kami bisa memahami dan kami bisa melihat sekelebat iman mereka yang luar biasa itu. Maka kami pun mau meneladani itu, dan kami minta Engkau membantu kami lewat jemaat lokal, lewat firman Tuhan, lewat persekutuan saudara-saudara seiman, agar kami sungguh-sungguh dapat melayani-Mu dan menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami menjadi berkat. Kami mengucap syukur, dan kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.